trainer, semuanya ya. Class Point Certified Trainer, at Puzzle Coach, bener gak tuh? Coach apa trainer ya? Quizy Super Trainer, nanti diborong pialanya semua sama pemateri kita yang satu ini. Salam kenal untuk yang belum berkenalan, saya Tia dari Kota Depok, dari Class Point Indonesia, Bapak dan Ibu. Nanti sambil kita menunggu rekan-rekan guru lain yang akan hadir, Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk kami naikkan menjadi panelis, maafkan ya karena ada maksimum 20 atau 30 gitu jadi panelisnya. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang sudah naik ke panelis dan ingin mejeng dengan virtual background yang kece yang kita pakai hari ini, bisa menggunakan virtual background yang saya share di kolom chat. Halo, ada Pak Osman. Waduh, asik, ada Pak Osman. Capsek muda belia ganteng dari Pekanbaru ya? Wah, salah. Bener gak tuh? Dari Riau. Selamat bergabung. Dan hari ini kita seru-seruan. Tadi Bapak dan Ibu sudah melihat ada video. Dari Bengkalis. Waduh, maafkan Pak. Ada video tutorial bagaimana cara mengkonversikan PDF ke Canva ke PowerPoint, dikasih Class Point. Jadi ternyata Class Point ini sangat kaya, bisa dikawinkan dengan beberapa vendor lainnya istilahnya ya. Ini sekaligus teaser. Ada Pak Toro juga, halo Pak Toro. Sekaligus teaser kita akan ada kegiatan seru di Februari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah kenalan sama Class Point, kita mudah-mudahan saling kenal lebih jauh lagi. Hari ini semua yang hadir akan diberikan Class Point Pro 1 bulan ya. Dan jika ingin mengetahui dan mengikuti pelatihan kita secara intensif, nanti akan saya share infonya untuk registrasinya. Dan untuk yang hadir hari ini juga berkesempatan untuk mendapatkan e-certificate dengan tanda tangan dari Pak Suhardi. Nanti akan saya share linknya. Nah, kalau gitu tanpa tunggu lama, karena udah nggak sabaran ya kita, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk Pak Suhardi Amir dari Jambi. Silakan Pak Suhardi. Masih mute kayaknya. Emang sengaja. Ngomong. Sehat Pak Suhardi. Oke, terlihat. Ya, baik. Sudah terlihat ya? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang berada di area wilayah ini. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama hadir di sini untuk sama-sama belajar bagi Kabupaten Donggala dan IGI Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah ini. Mohon maaf kalau baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan pembelajaran interaktif kita di dalam kelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk IGI Kabupaten Donggala dan IGI Kabupaten Morowali yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bu yang telah memfasilitasi segala sesuatunya mulai dari A sampai Z-nya untuk kegiatan pada hari ini. Dan yang tak kalah saya inginkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kalau waktu Indonesia Barat ini siang bolong. Mungkin saatnya kita istirahat. Saya tadi pulang mendahului dari sekolah karena mau mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya, Suhardi Amir, dari Jambi, meminta Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di saya, biar saya nggak ngomong sendirian nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh
Sebentar saya singkirkan dulu alat yang ada di sini biar gampang. Nah, Bapak Ibu saya boleh gabung di kelas saya dengan cara Bapak Ibu boleh buka point.app di gawainya, di handphonenya, buka browser, atau mungkin saya contohkan. Sebentar. Di bagian address bar ini, Bapak Ibu boleh ketikkan di sana kelas point.p, kemudian kita enter. Oke. Jangan lupa masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya adalah 33022. Dan masukkan, silakan memasukkan nama asli boleh, nama panggungnya juga boleh. Silakan masukkan di sini. Sudah ada Ibu Tia yang hadir, sudah ada Pak Puspo, ada Pak Kang Toro, sudah ada Pak Osman. Selamat datang Pak Osman dari Bengkales. Kemudian ada Ibu Moni, ada Ibu Titi, dan Ibu Fiske. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung untuk bergabung di kelas saya. Sambil menunggu, sudah ada Pak Abdullah nih Pak, sudah hadir dari IGI Pungorowali. Oh, alhamdulillah. Tadi beliau bilang di lokasinya agak sulit. Nah, Bapak Ibu, kita boleh lanjut ke IGI Morawali dulu atau gimana Ibu Tia? Nggak apa-apa, sambil menunggu nanti mungkin kita sebelum tanya jawab ya udah. Akan ke Pak Abdullah ya. Iya boleh. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya ke kelas.point.app, kemudian silakan masukkan kode 33022, nomornya cantik ini, 33022. Kemudian masukkan nama asli di sini boleh, nama panggungnya juga boleh. Sudah ada 11 orang yang bergabung dari beberapa orang kita yang hadir di sini. Ya, 12 orang. Oke, sambil jalan saya lanjutkan materinya saja, Bapak Ibu, karena kita sudah terlambat 30 menit nih start-nya, jadi saya memperkirakan 2 jam ini selesai, mudah-mudahan. Ya, nanti boleh dibantu chatnya juga di kolom chat, nanti boleh lihat cara di sana. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah ada 13 orang. Saya ingin melanjutkan, ini saya Bapak Ibu yang mungkin ke depan ingin berkomunikasi dengan saya, diskusi langsung melalui WhatsApp juga boleh. Kemudian Bapak Ibu, saya banyak di Facebook, kalau di Instagram saya agak kurang karena kadang-kadang bingung Bapak Ibu. Kalau saya karena lebih enaknya update status itu atau segala sesuatu itu menggunakan laptop. Kalau Instagram itu agak kecil, jadi nulisnya itu agak lama kalau pakai handphone. Ya, ini saya Bapak Ibu, ini saya Suhardi Amir. Saya satu dari 12 orang di kelas Point Certified Trainer yang ada di Indonesia. Ini saya di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, mengajarnya jauh sama seperti Bapak Ibu, jauh dari kota, kurang lebih 4 jam. Nah, ini perkenalan saya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin kenalan dong dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Bapak Ibu berasal dari kabupaten atau kota mana? Silahkan Bapak Ibu. Sambil kita kenalan, sambil kita menunggu jawaban dari yang lain. Saya cuma 13 orang yang hadir, ada yang dari Bengkalis, nih pasti nih. Ada yang dari Luwut Timur, saya kangen nih ininya. Luwut Timur itu apa ya? Kalau nggak salah. Ada yang dari Donggala, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Depok,
2 orang dari Depok. Ada dari Sidoarjo, ada yang dari Malang. Silakan Bapak Ibu, ada yang dari tadi saya lihat ada Sulawesi dari kampung halaman saya juga sepertinya, tapi nggak tahu mungkin nggak bergabung di sini. Ibu Wiwi dengan Ibu Hera dari mana ya Bu? Kalau silakan ditulis Ibu. Dari Sulawesi, oh Pak Darmatika. Oh ya, baik. Sepertinya ibunya ada kendala. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menuliskan Bapak Ibu dari mana ini, karena satu-satu jadi tidak ada yang kelihatan menonjol, tidak apa-apa. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, karena ini jujur nih Bapak Ibu, saya belum makan siang karena tadi langsung pulang, langsung prepare di sini. Saya pengen dong Bapak Ibu tahu makanan khas yang ada di daerah Bapak Ibu tuh apa sih yang spesial gitu. Tulis satu aja ya Bapak Ibu, yang spesial di daerah Bapak Ibu tuh apa. Siapa tahu nanti someday saya ke tempat Bapak Ibu, jadi saya sudah punya referensi. Misalnya ke Depok saya harus makan apa? Oh ada kaledo. Oh kapurung nih pasti dari Sulawesi. Nah bener kan? Rawon, saya baru sekali makan rawon. Ada kaledo. Kaledo itu ada 2 orang yang jawab kaledo. Kaledo itu apa ya, Ibu? Lempuk durian, dari Bengkalis ya. Lempuk durian itu pernah dengar sih. Lontong balap, rojak cingur, dodol Depok, bakso rudal. Wih, gimana bentuk? Pokoknya gede Pak, makanya dinamainnya bakso rudal. Bang, Masya Allah. Rujak cingur, ada 2 orang Mbak jawab rujak cingur. Dawet Ayu ini es dawet ya, Ibu Titi ya? Iya, minuman Pak. Oh minuman ya, es Ya, dawet. dawet dari Ya, di sini populer juga. Beras. Ah, Beras beda ya? Nah, beras tapi di pakai tepung di Bukan cendol. Nah, ya, cendol, hampir betul. ya cendol. Es dawet kan? Ya cendol itu. Oke. Kalau Banjarnegara itu memang dawet ayu itu yang terkenal. Masya Allah. Kalau rujak cingur enak itu. Rujak cingur. Tuh, orang Sidoarjo paling itu. Surabaya. Untuk balap. Baik. 1 orang lagi nih belum jawab. Ibu Yunita, makanan dari Ibu Yunita apa Bu ya? Kaledo. Nanti saya search ya, Ibu Umi dengan Pak Syarif Hidayat dengan Ibu Fis. Kaledo itu apa? Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya rawon ini yang pilihan saya dengan Masya Allah ada sop buntut. Saya nggak makan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah membantu saya untuk memilihkan makan siang, dan sayangnya semuanya ini tidak ada berada daerah saya. Adanya di sini itu tempoyak ikan patin. Bapak Ibu kalau pernah dengar tempoyak itu adalah dan yang difermentasi. Nah, itu yang paling saya suka di daerah saya. Ya, sebagian mungkin orang nggak bisa makan ya, karena itu dari durian yang dibusuk sih, difermentasi. Ya baik, Bapak Ibu terima kasih sudah membantu saya memilihkan makan siang saya apa, makan sore sih nanti jadinya ini. Saya save for review. Nah baik Bapak Ibu, saya pengen lagi tahu dong Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bantu saya sebutkan aplikasi yang pernah Bapak gunakan untuk mengajar di kelas daring ataupun luring. Aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan saat ini untuk mengajar di kelas daring maupun luring. Kalau di Bogor hari ini, ya qadarullah hari ini pakai daring ya, Bu Umi ya. Mudah-mudahan kita, Masya Allah ya, mudah-mudahan di Jambi nggak daring-daring sih. Silakan Bapak Ibu. Oh,
Oh, muridnya. Masya Allah. Baik, ada yang pakai Google Meet dan Zoom, ada yang pakai Quizzes dengan ClassPoint, sudah ada yang pengguna ClassPoint, ini berarti di sini ada yang menggunakan ClassPoint, ada yang menggunakan WhatsApp, Google Meet, Zoom, ClassPoint, Edpuzzle, Canva, Zoom. Wah, keren ini Pak Osman. Kalau Pak Osman ya, ada yang masih pakai Messenger, ClassPoint, ada yang PowerPoint, Microsoft Office 65, ada Mentimeter. Ya, masih ada Mentimeter ya hari ini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada 12 orang yang menjawab. Nah, berarti sudah ada yang menggunakan ClassPoint ya. Bagi Bapak Ibu yang belum, masih ada juga yang Google Form ya. Ya, Google Form juga bagus ya Bapak Ibu untuk menggunakannya di ujian atau di ulangan, kita bisa gunakan itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan responnya untuk beberapa aplikasi yang sering Bapak Ibu gunakan di kelas daring maupun di kelas luring Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ClassPoint pemenangnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini adalah beberapa yang di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan Quizzes untuk pembelajaran interaktif kita juga bisa menggunakan Kahoot. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang menggunakan WordWall, ya ada juga yang menggunakan Quizlet, dan hari ini kita akan sama-sama juga bisa menggunakan ClassPoint. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya pada saat sekarang ini kita sama-sama belajar menggunakan pembelajaran interaktif di ClassPoint. Dan tadi baru saya belajar dengan siswa-siswi saya di kelas 10 IPS 2. Mereka itu biasanya anak yang ya standar IPS lah Bapak Ibu. Dan mereka antusias sekali gitu dah, karena terus terang memang tadi baru pertama kali saya masuk di kelas itu, karena setelah sekian lama sekolah ada kegiatan, jadi saya masuk dan mereka bilang lagi mister, seperti itu. Jadi karena tadi memang menggunakan ClassPoint. Nah, Bapak Ibu, saya juga berharap Bapak Ibu bisa menghadirkan nanti setelah kita hadir di sini untuk sama-sama menggunakannya di dalam kelas kita. Nah, kita sampai pada fase di mana apa sih itu pembelajaran interaktif? Jadi pada sesungguhnya pembelajaran interaktif itu adalah sebuah cara yang guru dapat gunakan untuk menyampaikan materi ataupun hal lainnya dengan melibatkan siswa secara aktif. Artinya bahwa materi yang kita sampaikan Bapak Ibu dalam berbentuk PowerPoint misalnya, kita tidak hanya seperti monolog gitu. Kita ada yang ngomong di depan, tapi tidak ada interaksi dengan siswa-siswi kita. Interaksinya adalah bagaimana cara kita interaksinya? Ya, kita menggunakan sebuah alatnya itu adalah kita sebutnya dengan ClassPoint. ClassPoint itu apa sih Bapak Ibu? ClassPoint itu seperti Google Classroom kah? Atau seperti aplikasi yang lain kah? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ClassPoint ini memungkinkan, fungsinya adalah memungkinkan kita sebagai guru untuk kita bisa merancang dan menjalankan kuis secara langsung hanya menggunakan PowerPoint. Di 2022 saya kira hampir semua guru itu tahu dengan ClassPoint. Kalaupun tidak tahu mengoperasikannya, tapi paling tidak pernah dengar. Atau kalau tidak pernah dengar, paling tidak Selasa masuk yang datu Sabtu. Ya, oke. Nah, begitu ya. Jadi saya kira hampir semua orang sekarang sudah pernah menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu. Nah, ClassPoint hadir di dalam PowerPoint itu gitu. Jadi ClassPoint ini bukan aplikasi yang berdiri sendiri, standalone desktop application, bukan, tapi dia aplikasi yang ada di dalam PowerPoint. Jadi ketika kita membuka PowerPoint, maka ClassPoint-nya sudah ada langsung automatically di dalam. Nah, kerennya seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana ClassPoint ini bisa membantu kita dan juga bisa membantu siswa untuk bisa kita berinteraksi dengan siswa-siswi kita? Caranya adalah
kita bisa terhubung dengan siswa-siswi kita itu melalui fitur interaktif yang ada di dalam PowerPoint tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ClassPoint itu bukan aplikasi yang berdiri sendiri, tapi ketika Bapak Ibu membuat bahan ajar dengan PowerPoint, maka ClassPoint-nya akan serta mengikut dengan aplikasi di PowerPoint-nya. Nah, kerennya itu seperti itu. Apa sih namanya, materi ajar di PowerPoint itu rasanya Bapak Ibu sudah, saya kira pasti sudah bisa semuanya, walaupun mungkin desainnya masih ala-ala, sama seperti saya juga Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini desain yang saya buat, ini bukan saya yang buat desainnya, tapi saya hanya tinggal copy paste dari Canva saja, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kenapa juga harus kita menggunakan ClassPoint? Karena ClassPoint ini dengan satu kita klik tombol saja, kita bisa itu mengubah slide PPT atau PowerPoint ya, kita tuh menjadi kuis interaktif. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, saat penampilan slide, saat kita menjalankan kuis, pertanyaan kuis, semua siswa itu dapat merespon dengan perangkat mereka sendiri, dan yang lebih keren lagi hasil tanggapan dari siswa-siswi kita itu bisa dikumpulkan dan ditampilkan secara live seperti yang Bapak Ibu lihat tadi di awal. Ketika saya menanyakan Bapak Ibu berasal dari mana, makanan kesukaan Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya bisa diganti dengan materi ajar yang kita ampu masing-masing. Nah, itu hanya sebagai contoh di awal ya, sebagai ice breaking atau abstraksinya. Nah, itu juga bisa dijadikan persepsi sesungguhnya, ya, pra pembelajaran istilahnya. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini topik apa sih yang Bapak Ibu kenapa harus hadir di sini? Apa tujuannya? Tujuan kita hari ini cuma ada 3, Bapak Ibu. Pertama, kita sama-sama belajar apa itu ClassPoint, bagaimana itu ClassPoint, apa sih ClassPoint itu sudah saya jelaskan di awal. Nah, setelah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara instalasinya di laptop atau di handphone, di laptop kita. Nah, dan yang terakhir nanti mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan sama-sama mempraktikkan langsung bagaimana cara penggunaan ClassPoint ini. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh, ini ada minimum system requirement yang dibutuhkan oleh ClassPoint. Jadi dia punya syarat-syarat dan ketentuannya berlaku. Windows Bapak Ibu itu minimal Windows 7 atau 8 atau 10 seperti itu. Ya, atau 11. Atau 11. Jadi Windows XP itu belum bisa, sudah nggak bisa. Karena memang sudah nggak disupport lagi sama Windows ya, seperti itu. Kemudian Office-nya, nah Office-nya nih yang biasanya banyak terkendala dengan guru-guru kita. Di setiap banyak pelatihan yang saya buat, itu biasanya banyak terkendala di sini. Office-nya rata-rata masih di tahun 2010. Nah, Bapak Ibu yang masih 2010, yuk boleh laptopnya dibawa ke tukang servis kesayangan masing-masing untuk di-upgrade minimal di 2016 atau 2019. Nah, kalau yang saya gunakan saat ini tuh 2019. Ya, rasanya nggak sampai 50.000 Bapak Ibu kalau yang Bapak Ibu menggunakan yang bajakan ya, atau yang krek-krekan dari ini. Tapi sangat saya sarankan Bapak Ibu silakan beli yang original ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mungkin yang memang beli laptopnya dari awalnya memang Office-nya dengan original ya, instalasinya di upgrade-nya minta yang original lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah syarat keduanya tadi itu sudah memenuhi atau tidak? Kalau memenuhi iya, kalau tidak bilang tidak, kalau belum tahu spesifikasinya bilang unsure. 3 orang bilang sudah memenuhi, alhamdulillah sudah memenuhi.
Saya ulang Bapak Ibu, spesifikasinya adalah Windows-nya minimal Office-nya 2013 dan Windows-nya minimal 2000 Windows-nya minimal Windows 7. Ibu Umi belum Ada pengumuman nih memenuhi. Pak Oh, Suhardi. silakan. Mulai Maret kita udah nggak support Windows 7 jreng-jreng. Jadi Oh, saatnya Masya Allah. untuk naik kelas ya. Ayo Bapak Ibu silakan naik kelas. Berarti sekarang Windows 7 udah nggak support lagi ya. Sekarang udah nggak ada yang pakai, maksudnya memang masih ada yang pakai Windows 7 ya. Windows 8 minimal kayaknya sekarang Windows-nya Windows 10 deh rata-rata. Kalau yang pakai laptop yang masih agak tebal gitu mungkin iya masih ada. Kayak di sekolah saya masih ada kayak yang pakai itu. Ya baik Bapak Ibu, ada 8 orang menjawab, rata-rata berarti sudah ini ya, sudah memenuhi syarat untuk kita menggunakan class point. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saya close submission. Saya simpan dulu dan ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi 8 orang dari kita yang menjawab bahwa laptopnya itu sudah memenuhi syarat dan 1 orang masih belum memenuhi syarat. Nanti Bapak Ibu boleh sharing ya, tidak memenuhinya dari sisi mana. Oke. Nah, sekarang kita praktik ya, Bapak Ibu, bagaimana cara memulainya. Izin saya matikan dulu PowerPoint-nya. Ya, ini untuk kontrol internet saya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan Windows XP ya, Bapak, background-nya pakai Windows XP. Nah, yang Bapak Ibu, bentar. Oke. Ya. Yang pertama kali, gimana sih cara pertama kali yang kita di class point? Caranya adalah kita pergi ke classpoint.io .io. Oke. Setelah itu nanti di sini Bapak Ibu akan dijelaskan juga kembali minimum requirement dari class point ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini hanya kompatibel. Oh iya, sekarang sudah di-upgrade ya. Sudah nggak ada lagi Windows 7-nya, mohon maaf. Iya, baru kemarin Jadi ya. sekarang sudah naik level ke 8, 10, dan 11. Ya, saya kapan terakhir kunjungi situs ini. Nah, setelah itu Office-nya masih tetap ya Bapak Ibu, 2013, 16, 19, dan 365. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita download dulu aplikasinya. Kita boleh klik ini dan juga boleh klik di sini. Saya pilih free download. Nah, di bagian ini Bapak Ibu jangan lupa masukkan nama, kemudian email aktifnya, boleh ya. Email aktifnya misal, ini email saya tadi ya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke deh, pakai yang ada aja dulu. Nah, misal saya pakai akun belajar saya, kemudian organisasi kita, boleh masukkan namanya SMA 3 Tanjung Jabung Timur, karena saya berada di sini. Kemudian kita klik download. Izin saya matikan kamera biar koneksinya agak bagus. Biar saya ulang dulu. Nah, saya ulang, koneksinya nggak terlalu bagus di tempat saya. Kita masukkan nama kita, kemudian kita masukkan email. Misalnya saya masukkan SMA 3 Tanjung Jabung Timur dan kemudian kita pilih download. Nah, setelah kita pilih download, Bapak Ibu nanti akan ada
kelihatan tulisannya internet saya nggak stabil. Nanti kalau misalnya setelah kita klik download, Bapak Ibu, kita akan dihadapkan dengan aplikasi yang harus kita unduh. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu nggak bisa terdownload karena aplikasi dan sinyal saya kurang bagus. Setelah kita download, Bapak Ibu, ini nanti akan ada keluar downloadnya sambil menunggu saja karena saya sudah pernah downloadnya. Nanti dia akan ada aplikasi downloadnya. Nah, seperti ini. Ya, ada ClassPoint setup-nya. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih next. Nah, karena saya sudah pernah install sebelumnya, maka Bapak Ibu tidak ada pilihan saya untuk next lagi, kecuali repair atau remove, perbaiki atau dibuang. Nah, seperti itu. Jadi saya pilih cancel saja. Oke. Nah, setelah di-download Pak Ibu, saya mungkin matikan dulu PowerPoint-nya, close dulu, biar nanti sama-sama dari awal. Oke, saya hidupkan kembali PowerPoint-nya. Tandanya PowerPoint kita sudah dimasuki oleh ClassPoint, ya bahasanya apa itu? Terintegrasi dengan ClassPoint. Nah, ada nanti tulisan di bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika loading add-in-nya, maka dia ada tulisan Igno ClassPoint. Berarti itu sudah terpapar dengan ClassPoint. Sudah ada terinstall ClassPoint di dalamnya. Nah, untuk melihatnya Bapak Ibu di sini. Jadi ini adalah ribbon, di bagian ini ada home. Nah, kita pergi langsung ke sini, Igno ClassPoint. Nah, seperti itu. Pada awalnya nanti, saya sign out dulu ya, Bapak Ibu, saya keluar dulu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti install, hanya akan ada 2 tombol di sini. Ada hanya tombol sign in dan ada tombol about. Oke. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal mendaftar di sini. Ya, kita pilih sign up. Oke ya, sebentar ya Bapak Ibu, saya matikan share screen dulu. Saya mau ambil email saya. Bentar. Verifikasi lagi. Halo? Iya, memang belum sebentar. Saya lagi ngambil. Nah, ini sudah ada emailnya. Sudah ada emailnya seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, memang seperti itu. Kemudian saya copy, ya kita akan melakukan pendaftaran dulu Ibu. Jadi di pendaftaran akunnya itu kita mulai di sini di sign up, oke. Kemudian kita masukkan nama kita, misalnya nama saya Suhardi, nama pertamanya Suhardi, nama akhirnya Amir, kemudian organisasinya sama ya, kita masukkan SMAN 3, Tanjung Jabung Timur. Sektornya K-12, ya K-12 karena kita di SMA ke bawah. Kalau Bapak Ibu yang mengajar di kampus boleh pilih higher education. Sepertinya saya tadi lihat ada Ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah. Kemudian pilih negara. Kalau Bapak Ibu masih berada di Indonesia, silakan di Indonesia. Bapak Ibu berada di Guatemala, silakan pilih di Guatemala. Saya pilih Indonesia dan saya pilih next di sini. Dan jangan lupa masukkan emailnya, email work, email itu karena nanti akan ada kode yang masuk Bapak Ibu. Kita paste di sini, kemudian create passwordnya. Passwordnya tidak mesti harus sama dengan email ya Bapak Ibu, tapi kalau saya biasanya email itu kalau password itu sama semua. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan cek emailnya masing-masing nanti ya.
akan ada 6 digit kode yang diberikan. Saya coba cek apakah sudah masuk. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu? Sudah ada dari Igno ClassPoint. Verifikasinya. Kita buka. Nah, Bapak Ibu ada kodenya yang tadi 6 kode, 6 digit. Kemudian kita klik kanan salin, ya biar nggak ngetik ulang. Kemudian di bawah kita klik kanan, kita pilih paste. Nah, kemudian kita pilih next. Yay, congratulations Suhardi. Your ClassPoint account has been successfully set up. Ya, oke. Berarti sudah sukses. Sekarang kita tinggal pilih sign in. Kalau Bapak Ibu mau menonton video tutorialnya silakan, tapi ini berbahasa Inggris semua. Kalau Bapak Ibu mau nonton video tutorial singkat tentang ClassPoint, silakan berkunjung ke channel saya. Oke, kita klik don't show this again. Nah, Bapak Ibu, secara otomatis maka dia akan keluar seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fitur-fitur luar biasa yang dimiliki oleh ClassPoint yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas daring maupun luring, Bapak Ibu. Untuk di pertama kita masuk ke sini dulu, Suhati. Untuk Bapak Ibu lihat, di sini saya menggunakan akun basic ya, akun basic. Tapi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, yang nanti menggunakan basic di sini akan diberikan akun 1 bulan pro dari ClassPoint ketika Bapak Ibu nanti selesai mengikuti kegiatan ini. Nah, apa bedanya ClassPoint yang akun basic dengan pro? Basic itu Bapak Ibu memungkinkan Bapak Ibu tuh hanya bisa menggunakan 5 dari fitur yang ada di interaktif quiz ini. Misal Bapak Ibu mau membuat ulangan, satu PowerPoint ini hanya bisa 5 soal dari misalnya multiple choice-nya. Kalau Bapak Ibu mau memilih fitur short answer, juga seperti itu. Atau kombinasinya short answer-nya 3 atau multiple choice-nya 2, nah seperti itu. Hanya bisa 5 kalau di basic. Tapi jumlah slide-nya tidak terbatas ya, karena kan ini di PowerPoint Bapak Ibu. Beda dengan di aplikasi sebelah, yang memang kita benar-benar dibatasi hanya 3 gitu, nggak bisa menggunakan nambah lagi. Kalau mau nambah lagi berarti kita harus upgrade akun. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan akun pro, nanti di sini diberikan di sini, nanti kita kalau setelah kegiatan Bapak Ibu akan diberikan akun pro. Nah, akun pro-nya itu Bapak Ibu bisa, oh iya, kalau di basic Bapak Ibu, kalau jumlah kelasnya lebih dari 30, maka itu nggak bisa digunakan semua, karena jumlahnya hanya sampai 25 orang kalau di akun basic. Tapi kalau di akun pro, Bapak Ibu bisa mengadakan atau misalnya mengajar dengan siswa sebanyak 200 siswa secara langsung seperti itu. Nah, kemudian create unlimited number of activities itu artinya jumlah dari interaktif kuisnya ini tuh nggak terbatas Bapak Ibu. Mau menggunakan 100 soal pun atau misalnya mau bikin kuis atau ice breaking berapa banyak fitur dari sini pun tidak ada masalah. Oke ya, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu karena kita sampaikan tadi ClassPoint ini masuk ke dalam PowerPoint dan PowerPoint itu bisa dijadikan untuk media ulangan yang sifatnya ringan. Nah, Bapak Ibu akan ada hasilnya yang kita bisa analisis dengan berbentuk file CSV. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu nanti kodenya akan diberikan di akhir dari kegiatan ini. Nanti silahkan pilih enter code, kemudian masukkan kodenya di sini. Oke. Saya balik lagi ke PowerPoint saya yang tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti ini saya sudah nggak bisa menggunakan lagi lebih karena saya sudah menggunakan, saya masih basic. Saya akan mengganti akun saya ke akun pro dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sekalian saya share kode pro-nya nih kayaknya ya, Pak Ardi. Boleh deh kalau Bapak Ibu yang sambil praktik. Kayaknya ada Ibu Wakil Kepala Sekolah juga nih yang hadir hari ini.
adakah tadi masih ada? Buat akun baru Boleh. Iya. Ada Ibu Wakil Kepala Sekolah dari SMK Kesehatan Baitur Rahim kayaknya. Selamat datang Ibu Kamisa, akhirnya bisa ikut juga. Kapan-kapan kita bikin acara Bu, Ibu Wakil di sekolah. Nah ini ya Bapak Ibu, ini akun saya sudah, mana nih? Ini bedanya. Ini sudah ada tulisan akun pro, kemudian expired itu nanti tanggal 4 bulan November 2022. Mudah-mudahan diperpanjang. Amin. Kemudian kita masuk ke racunnya Class Point. Sebelum saya lanjutkan ke interaktif kuisnya, kalau boleh saya menjelaskan dulu apa sih annotation setting itu. Jadi Bapak Ibu, annotation setting itu memungkinkan kita itu untuk boleh mencoret-coret PowerPoint kita ya dengan warna-warna pena yang telah kita tentukan di sini. Nanti terlihatnya di mana ketika kita sudah slideshow seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah ini, bentar. Nah, ini di bagian bawah, ya, ini di bagian bawah ada pena 3 yang bisa kita warnanya. Ada hitam, kita bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu punya pen tablet itu jauh lebih bagus lagi. Dan kalau Bapak Ibu mengajar di matematika ini lebih powerful lagi. Nah, kita bisa hapus kalau misalnya mau warna merah seperti ini, kita tandain, kita mengajar. Hari ini kita ajar mengenai word cloud. Ya, jadi sambil mengajar sambil seperti ini boleh kita hapus. Ya. Kemudian Bapak Ibu ada juga biru sesuai dengan apa yang tadi kita telah tentukan. Nah, ini saya discard dulu. Tentukan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau whiteboard background itu adalah dari papan tulisnya. Nah, seperti ini. Latar belakang papan tulis ada 6 yang bisa kita pilih. Ada yang benar-benar putih, ada yang hitam, ada yang berbentuk buku seperti ini. Atau Bapak Ibu yang mungkin mengajar biologi, bisa mengganti, menambahkan gambar di sini, misalnya gambar rangka tubuh. Masih adakah gambar rangka tubuhnya di sini atau saya sudah hapus? Oh, sepertinya sudah nggak ada lagi rangka tubuhnya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan gambar rangka tubuh atau misalnya mau background-nya seperti ini, warna pink, seperti itu biar kelihatan girly. Bapak Ibu, kita lihat contoh hasilnya, maka papan tulisnya itu seperti ini. Kita pilih, nah ini ya, kita dipilih, disuruh milih mau whiteboard seperti ini. Coba kita pilih yang warna, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi papan tulisnya itu jadi semarak seperti ini. Jadi Bapak Ibu boleh mengajar di sini ya, misalnya, maaf, menggunakan papan tulis yang ini. Tinggal disesuaikan Bapak Ibu mau bentuk papan tulisnya mau seperti apa. Ya. Oke. Nah, sekarang itu adalah bentuk dari annotation setting-nya. Bapak Ibu boleh atur di sini sebelum Bapak Ibu mengajar. Nah, sekarang kita pergi ke word cloud-nya. Interaktif quiz-nya. Nah, di ClassPoint itu ada 5 jenis interaktif quiz untuk di versi sekarang ya, Ibu Tia. Nanti insya Allah akan di versi selanjutnya nanti akan ada lagi beberapa peningkatan dari fitur interaktif quiz-nya. Nah, yang ada sekarang itu adalah ada 5 dan ini sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa digunakan di dalam kelas. Pertama, ada disebut dengan word cloud. Word cloud itu kalau Bapak Ibu tadi lihat, ketika saya meminta Bapak Ibu menuliskan Bapak Ibu berasal dari daerah mana dan makanan apa, itu namanya word cloud. Word cloud itu jadi kata yang bergelembung sih kayak di awan gitu bentuknya. Nah ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan Mentimeter, nah itu pasti familiar banget dengan word cloud. Nah caranya itu gampang sekali Bapak Ibu untuk membuat ini di
dalam kelas. Ya, boleh Bapak Ibu gunakan sebagai persepsi, boleh sebagai ice breaking juga, dan boleh untuk ya memang seperti kayak misalnya mengajarkan materi matematika yang Bapak Ibu pengen lihat langsung hasil akhirnya itu seperti apa. Silakan tuliskan seperti itu ya. Jadi mereka mencari dulu di buku tulis, kemudian kita minta mereka untuk menuliskan hasil akhirnya di handphone mereka menggunakan word cloud. Ini sangat memungkinkan sekali. Caranya adalah, ini saya hapus dulu. Caranya adalah Bapak Ibu kita pilih fitur word cloud di sini, sama ya, word cloud. Nah, di ini ada tulisan limit number of submission, itu artinya kita akan membatasi jumlah dari yang bisa siswa-siswi kita masukkan. Misalnya jumlah KA, jumlah mereka, bukan jumlah katanya ya, tapi jumlah apa sih istilahnya itu ya. Jadi kayak misalnya sudah memasukkan kata nasi goreng, kemudian dia akan memasukkan lagi bakso. Nah, kalau kita sudah batasi misalnya 1, maka mereka hanya bisa memasukkan nasi goreng, titik. Kalau mereka koma, nasi goreng, bakso, kayak Bapak Ibu tadi kan ada tuh yang seperti itu. Nah, kalau itu bisa juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pilih limit number of submission 1, jadi mereka cuma bisa sekali enter, udah selesai gitu. Nah, kemudian di bawah ini ada tulisan start question with slide. Itu artinya ketika misalnya kita klik ini Bapak Ibu, ketika kita klik slideshow-nya, maka dia otomatis berjalan word cloud-nya ini. Nanti semua interaktif quiz ini sama ya Bapak Ibu. Jadi saya cukup menjelaskan di awal ini saja. Ini Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu menggunakan PowerPoint ini sebagai media untuk ulangan harian atau ulangan yang sifatnya ringan, atau Bapak Ibu hanya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menjelaskan materi. Nah, jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu nanti sibuk tekan word cloud. Ketika misalnya kita ganti slide, dia akan otomatis berjalan fitur interaktif quiznya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau menjelaskan dulu, ya mau bikin kayak prolog, maka Bapak Ibu jangan tekan ini, jangan dicentang. Oke. Dan selanjutnya adalah minimize result windows after question start. Itu kita klik ketika kita menginginkan hasilnya itu otomatis tersembunyi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak klik ini Bapak Ibu, akan dia seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu ya bentuknya Bapak Ibu. Oh, sebentar. Nah, kan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya tekan word cloud, nah dia langsung ini responnya. Nah, seperti itu ya. Ini saya matikan dulu Bapak Ibu, jangan lihat handphonenya dulu. Oke. Nah, caranya seperti itu. Ulang, kalau untuk word cloud Bapak Ibu tinggal klik word cloud di sini, nanti akan otomatis keluar tombol seperti ini. Tombol ini pun bisa kita geser kemanapun. Misal kita taruh di sini, di tempat yang lebih estetik misalnya, atau ditaruh di sini juga boleh. Nah, yang terakhir ini adalah close submission after, artinya kita bisa memberikan batasan berapa menit kita menunggu ini. Mereka atau siswa-siswi kita menjawab atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Misalkan tuliskan satu kata yang mewakili perasaan Anda hari ini. Ya, kita misalnya batasi hanya 1 menit, mulai dari 15 detik, 30 detik, sampai dengan paling lama itu adalah 5 menit kita tunggunya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan batasan, biarkan mereka berekspresi, ya menunggu mereka berpikir, ya silakan, nggak usah diberikan close submission after, cukup memberikan nanti aba-aba. Anak-anak sudah cukup ya waktunya. Nah, seperti itu. Itu yang untuk di word cloud. Kalau mau dites, Bapak Ibu, kita coba tes. Caranya adalah kita slideshow di sini, di bagian bawah, atau Bapak Ibu pergi ke slideshow. Oke. Kemudian kita klik current slide. Tapi kalau saya biasanya lebih sukanya langsung di bagian bawah. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang kelasnya masih kelas pemula, maksudnya baru pertama kali atau
beberapa kali menggunakan class point, saya sarankan menggunakan yang reading view ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga tetap memperlihatkan bagaimana cara siswa-siswi kita itu untuk bergabung. Nah, seperti ini. Reading view. Karena reading view ini kita bisa besar kecilkan Bapak Ibu. Beda dengan kalau slideshow full. Nah, cara memulainya siswa-siswi kita, nah itu efeknya tadi kalau kita tidak klik ini ya Bapak Ibu, tidak klik sebentar, tidak klik ini, start question with slide. Nah itu kalau kita tidak klik maka dia tidak otomatis dia berjalannya, tapi kita yang harus men-triggernya, kita harus yang memulainya. Contohnya seperti ini. Nah, ketika saya klik word cloud, ya, jadi kita instruksikan anak-anak, hari ini saya minta dong, boleh dong Bapak, kalian tuliskan perasaan kalian hari ini, wakilkan satu kata aja ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan klik word cloud. Ini. Nah, sambil menunggu, di sini Bapak Ibu akan ada beberapa tombol. Di sini ada fitur musik. Sebentar, saya share sound dulu. Nah, kedengaran ya Bapak Ibu, jadi ada musiknya. Nanti jangan ditanya ya Bapak Ibu, musiknya boleh diganti atau enggak bisa Bapak Ibu, sudah dari sonotnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa sudah melihat respon. Ini ada respon, sudah 2 orang menjawab, ada yang semangat, ada yang sedih. Semangat, yang sedih siapa? Ya, Pak Kantoro, Masya Allah. Ya, peluk jauh, peluk dari jauh ya, Pak Kantoro. Nah, musik sudah, ini adalah responses. Kalau Bapak Ibu masih pengen memperlihatkan responsesnya ke peserta didik, boleh perlihatkan, kalau enggak juga diginikan, dimatikan. Oke, yang merasa ngantuk, Ibu Umi boleh, kalau ngantuk boleh ini, minum kopinya dulu. Nah, di sini adalah timernya. Nah, karena kita tadi tidak memberikan batasan waktu, maka timernya ini akan terus berjalan. Dan di sini adalah terlihat berapa orang yang sudah menjawab. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengontrol peserta didik kita. Misal nih ya, kelas kita sekarang ada 16 orang jumlahnya, bisa dilihat dari sini, dan yang menjawab itu hanya 5 orang. Kenapa gitu? Nah, kita lihat siapa yang belum menjawab. Yang menjawab ada Ibu Fitri, ada Kang Toro, ada Pak Puspo, Ibu Tia, Umi, dan Ibu Moni. Nah, 10 orang ini kenapa gitu? Nah, mengapa tidak berjawab? Ya gitu kan, kita boleh tanya. Kayak tadi di kelas saya, kenapa belum jawab? Oh, belum masuk nih, misal jaringannya jelek. Oh, iya gitu. Nah, ada Pak Usman, ini boleh kita panggil namanya ya, sebut namanya. Ibu Umi Bogor. Ya, kenapa belum dijawab? Ya, gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang boleh ya sambil makan. Silakan ya Bapak Ibu, kalau mau yang nyemil ambil minum sambil rebahan juga dengerin suara saya yang treble semua ini, boleh, silakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk di word cloud. Nah, kita coba close submission, artinya kita sudah akan meminta peserta didik itu untuk segera menjawab. Nah, kalau setelah kita close submission, maka peserta didik kita tidak akan bisa lagi mampu menjawab. Kita close submission. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, setelah kita close submission, ada lagi fitur yang muncul. Fitur selanjutnya ada 3 nih. Kita boleh klik save for review, artinya kita akan mereview nanti. Atau kita akan memasukkan ini ke dalam slide kita, jadi kita boleh klik insert result as a slide. Jadi hasilnya nanti akan masuk ke dalam PowerPoint kita, keren kan? Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa meng-highlight, jadi misalnya mencari jawaban yang paling banyak. Nah, hari ini ternyata peserta didik kita itu kebanyakannya masih bersemangat. Tapi tapi sedihnya masih ada yang sedih dan ada yang merasa mengantuk. Itu ya Bapak Ibu, setelah itu kita pilih save for review. Nah, gunanya apa? Save for review itu kita bisa melihat respon kembali nanti. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita insert result as a slide, gimana bentuknya? Kita klik.
Nah, maka dia akan berada di slide kita yang selanjutnya. Kalau Bapak Ibu lihat, akan ada tambahan setelah word cloud. Word cloud, pertanyaannya, ini jawabannya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa atau apa, misalnya Bapak Ibu buat minggu depan materi kita tentang apa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Ya, materinya mereka menuliskan, misalnya pelajarannya misal bahasa Inggris, materinya tentang procedure text gitu. Jadi semua banyak yang akan membahas jenis procedure text. Atau Bapak Ibu berikan minggu depan kita seperti apa ya, libur. Ya oke, libur gitu kayak besok, alhamdulillah. Nah, selanjutnya word cloud sudah, selanjutnya adalah di multiple choice. Bapak Ibu kalau saya menyampaikannya terlalu, tolong diingatkan ya. Nah, di multiple choice ini sama seperti kayak multiple choice pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi PowerPoint kita mulai hari ini itu sudah bisa menggunakan multiple choice, sudah bisa menggunakan ulangan atau kuis dengan PowerPoint. Keren kan? Kalau Bapak Ibu yang tadi ada yang mau menjawab, saya menggunakan Google Form. Nah, sepertinya Google Form itu untuk ulangan ya. Nah, ternyata di PowerPoint itu kita juga bisa menggunakannya sebagai alat untuk ulangannya atau alat untuk kuisnya. Nah, bagaimana caranya? Kita pergi ke multiple choice di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini, tapi kita sudah siapkan dulu ya, sudah siapkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya bank soalnya di Microsoft Word, boleh ambil di Google, di bank soal yang ada di Google, itu boleh. Oke, kalau Bapak Ibu yang sudah update form platform Merdeka Mengajarnya, nah di situ juga ada soal-soal ya. Nah, Bapak Ibu bisa ambil dari situ untuk masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita pilih di sini, number of choices itu artinya jumlah dari opsinya. Ada berapa banyak sih ini opsinya? Ada sampai 4, maka kita pilih di sini 4. Kalau SMA itu biasanya 5 ya, jadi kita pilih 5 ini karena ada 4, opsinya di sini kita cuma pilih 4. Kemudian kalau allow selecting multiple choices artinya di sini tuh nanti akan ada jawaban lebih dari 1. Nah, karena kita jawabannya cuma 1, saya di sini jawabannya cuma 1, misalnya kunci jawabannya adalah A. Oke. Dan jangan lupa klik competition mode. Competition mode ini gunanya adalah, nah berubah kan Bapak Ibu. Nanti gunanya adalah untuk melihat peringkat Bapak Ibu. Nah, serunya tuh di kelas tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya apalagi kalau anak-anak jenjang SD ya, SMA pun juga seru. Tadi saya melaksanakannya di kelas itu seru, dan saya lihat Pak Puspo setiap hari juga menggunakan ini, itu kelihatan seru banget. Jadi kalau misalnya kita habis ulangan, habis belajar materinya, terus berikan seperti ini di kelas kita, yuk kita kuis yuk gitu. Nah, kuisnya ringan-ringan aja Bapak Ibu, nggak usah yang meminta mereka harus berpikir keras gitu. Nah, oke. Nah, setelah itu, setelah kita pilih yang ini Bapak Ibu, nah sama seperti tadi ya, kalau ini, kalau untuk ulangan saya sarankan start question with slide. Ya, kayak gitu. Kemudian ini juga minimize result window after question start, gunanya adalah supaya mereka tidak saling contek. Nah gitu ya, kalau misalnya hasilnya bisa kelihatan terpampang, kalau Bapak Ibu menggunakan proyektor di dalam kelas, maka hasilnya akan kelihatan dong, mereka nanti contek-contekan. Nah kita minimize dulu. Nah berapa lama mereka akan menjawabnya? Ya kita batasin, Bapak Ibu jangan dibiarin terus, nanti Bapak Ibu nggak bisa manage waktunya. Misalnya diberi kesempatan hanya 1 menit untuk menjawab, tergantung sulit atau tidaknya soal. Oke, setelah itu boleh kita pindah-pindah, kemudian kita cobakan ya Bapak Ibu. Tolong bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi Bapak Ibu sudah lihat kunci jawabannya, jadi nggak seru, tapi nggak apa-apa deh. Nah, langsung mulai kan, Bapak Ibu, saya tidak mengklik apa-apa, dia langsung memulai sendiri. Ini sudah ada 3 orang yang menjawab dari 19 orang yang bergabung. Kita tunggu, biarkan durasinya sampai dengan selesai.
Ya, 5 orang. Enam orang dari 25 detik lagi mereka soal ini bisa dijawab. 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, akan langsung muncul otomatis. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Di sini ada opsinya, tentu aja ada opsi 7 orang menjawab A, 2 orang menjawab B, C tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab D itu 2 orang. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat show correct answer. Jadi kita bisa klik seperti ini, maka akan muncul kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Di posisi ini aja itu sudah seru banget Bapak Ibu. Oke. Nah, fitur selanjutnya, makanya kita buat tadi competition mode supaya kita bisa melihat siapakah yang tertinggi di dalam kelas. Kita lihat ya. Jangan bilang Pak Puspo. Oh, bukan, alhamdulillah. Nah, ada Kang Toro tadi yang lagi sedih. Nah, jangan sedih lagi ya. Kang Toro sudah menang nih, paling tinggi nilainya. Ini 100% ini adalah 100%, artinya dia benar 100%, dan 1000 points ini adalah kecepatan dari menjawabnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada angka yang berbeda-beda ya. Diurutkan berdasarkan poinnya. Poinnya ini adalah durasi cepatnya mereka menjawab ya, siswa-siswi kita. Oke. Kita juga bisa membuat seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu akunnya pro, nanti Bapak Ibu bisa download ini sebagai laporan Bapak Ibu untuk laporan administrasi. Kalau Bapak Ibu yang hari ini masih ditagih laporan administrasinya ke dinas untuk PTMT-nya, Bapak Ibu boleh banget menggunakan ini. Cukup berikan handout dari PowerPoint-nya. Kalau ditanya mana laporan pelaksanaan ulangannya, evaluasinya, Bapak Ibu boleh banget berikan ini ke atasan Bapak Ibu, ke wakil kurikulum untuk diteruskan ke dinas terkait atau dinas pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau di download CSP ini masih agak panjang ceritanya, tapi nanti kita akan berikan tutorial singkatnya, karena kalau di sini nanti kita masih banyak yang kita bahas. Kita sekarang sudah di 14.02. Nah, Bapak Ibu, ini saya boleh close seperti ini. Oke, kalau saya mau lihat responnya lagi, nah seperti ini ya. Oke. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sudah selesai di 2, masih menyisakan 3. Nah, sekarang kita masuk ke short answer. Short answer ini juga fitur yang sangat saya suka Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di dalam kelas, mungkin kalau kelas Bapak Ibu kelas yang siswanya memang dipilih, katakanlah misalnya kelas unggul gitu ya, rasanya tidak terlalu susah Bapak Ibu untuk meminta mereka itu untuk ikut interaksi dengan kita. Ya, tapi kalau misalnya siswanya seperti saya di daerah yang ya siapa saja bisa masuk di sekolah itu tanpa, walaupun mungkin disaring pun ya hanya formalitas, ya kemampuan mereka itu untuk masih bernalar, kalau misalnya untuk katakan satu bernalar, yang kedua adalah kemampuan mereka untuk mengungkapkan atau mengekspresikan secara oral langsung, itu masih agak susah sekali Bapak Ibu. Kalau di tempat saya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu juga tidak ya. Tapi kalau di tempat saya susah sekali. Apalagi kalau dulu waktu masih pembelajaran daring. Wah, itu paling susah banget Bapak Ibu. Kita kayak nanya sesuatu, misalnya ya, apa yang kalian pahami tentang misalnya tentang procedure text. Maka itu seakan-akan kayak ada bunyi krik 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 krik. Kayak gitu dah Bapak Ibu. Jadi kayak kita ngomong sendiri gitu. Nah,
kalau di kelas, kalau Bapak Ibu sudah mengajar dengan menggunakan kelas point, saya yakin tidak akan lagi ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang, apalagi generasi saat ini, mereka itu kan generasi kebanyakannya generasi menunduk kalau dibilang. Menunduknya ya karena mereka lebih banyak megang gadget. Kebanyakannya mereka itu adalah di texting. Nah, kalau dengan di kelas point, kita menggunakan short answer, Bapak Ibu, itu sangat bisa sekali kita menggunakan ini untuk langsung bertanya, interaksi dengan mereka. Nah, caranya sih gampang Bapak Ibu. Kita tinggal pilih short answer, menunya di sini. Tadi sudah ini ya, short answer. Nah, di sini ada pilihan hide participant names when viewing responses. Artinya ketika kita centang, artinya nama mereka itu tidak akan muncul. Misalnya kita meminta mereka untuk apa pendapatmu tentang cara mengajar saya hari ini. Nah, kalau kita itu kan penilaian terlalu subjektif ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu siapa anaknya, kalau misalnya dia memberikan kritik dan saran yang terlalu pedas, Bapak Ibu nanti kalau tahu anaknya kan nggak bagus Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya hanya pertanyaan seputar pelajaran Bapak Ibu, jangan dicentang karena kita mau melihat sejauh mana mereka memahami atau mengekspresikan apa yang ada di pikiran menggunakan texting. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ini sama aja Bapak Ibu dengan di pengaturan di word cloud dengan multiple choice. Kalau boleh saya cobakan, mohon dibantu ya Bapak Ibu, dijawab. Tuliskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang last point. Caranya sama sih. Kita kemudian jangan lupa tombol short answer-nya ditekan. Ini ada musiknya. Ya, waktunya tidak saya batasi ya, Bapak Ibu, untuk pengisiannya. Tapi nanti sekiranya kita sudah cukup mendapatkan jawaban dari didik kita, baru kita nanti akan close submission. Silakan dibantu Bapak Ibu untuk menuliskan jawaban dan tuliskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang last point. Sudah ada Ardi, siswa kita. waduh, Ya silakan. sorry, jadi dipotong nih. Ada yang raise hand nih dari Ibu Titi. Boleh silakan. Iya, silakan Ibu Titi. Saya sambil minum. Iya, monggo. Ibu Titi Ambarwati, atau ya jika ada pertanyaan boleh nanti di Q&A seperti Ibu Fitri ya, atau bisa langsung raise hand juga untuk berdiskusi langsung dengan Pak Suhardi ya. Ya, boleh. Ya, sudah ada jawaban dari Ibu Moni. Kelas point itu interaktif. Oke, Ibu Dewi, KBM aktif, menyenangkan. Nah, ini masih ada nih 18 orang nih yang belum jawab. Nah, seperti itu ya, kita bisa lihat langsung jawab siapa yang belum jawab. Aplikasi interaktif keren di add-in PowerPoint. Oke, add-in yang integrasi dalam PowerPoint menjadikan pembelajaran interaktif. Nah, Bapak Ibu, keren sekali. Nah, Bapak Ibu, hasil dari jawaban peserta didik kita ini bisa kita bahas gitu dengan siswa-siswa yang lain. Katakanlah misalnya kita akan membahas yang kira-kira jawabannya yang masuk akal gitu. Nah, ya kan sesuai dengan yang kita tanyakan. Misal jawaban dari adik kita Umi Bogor. Kemudian jawaban dari adik kita Puspo. Oke, kemudian jawaban dari adik kita Tia. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita bisa tandain. Ya, sudah ya, pertanyaan sudah dijawab ya, sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, kita close submission-nya nih Bapak Ibu ya. Oke, kita close submission. Kita bisa membahas orang-orang yang sudah kita berikan tanda love seperti ini. Caranya kita show like answer only. Tuh. Jadi yang muncul itu cuma hanya 3 orang ini. Sementara yang lain itu nggak muncul. Misal ya, kita akan bahas jawaban dari adik kita Umi Bogor.
Sebuah add-on dalam PowerPoint, iya, ClassPoint itu memang sebuah add-on. Jadi dia tidak aplikasi yang berdiri sendiri atau standalone application, bukan ya Bapak Ibu. Setelah kita bahas mungkin kita bisa hilangkan love-nya. Nah, menghilang dia kan. Jadi kita tinggal membahas yang dua ini. Adik kita Puspo aplikasi interaktif yang keren di add-in ke PowerPoint. Oh ya, nah seperti itu. Kita bahas satu-satu terus ini, boleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik buka lagi ini, maka jawaban yang lain pun akan muncul. Ya, jawaban ini tidak hilang, Bapak Ibu jangan lupa save review. Oke. Baik, sepertinya ada Bu Moni ini, Pak Ardi yang sudah open mic. Oh iya, boleh silakan Ibu Moni. Oh, atau mungkin tertekan mungkin ya, maksudnya kepencet gitu. Oke. Oke deh. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu terima kasih sudah membantu saya menjawab ini. Nah, short answer sudah selesai. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa dipahami ya short answer itu kegunaannya. Jadi di dalam kepala Bapak Ibu ini sekarang sama seperti saya pertama kali kalau waktu belajar dengan Ibu Tia ClassPoint. ClassPoint itu dengan pas short answer sudah di kepala saya nih, saya akan nanyakan seperti ini, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke slide drawing. Nah, ini slide drawing. Slide drawing ini Bapak Ibu memungkinkan Bapak Ibu sebagai guru di dalam kelas untuk memberikan semacam gambar yang bisa anak-anak kita itu coret-coret. Ya, misalnya Bapak Ibu mau memberikan kolom ini kolom A, kemudian di kolom B itu dipasangkan. Nah, seperti itu bisa dengan menggunakan slide drawing ini. Kalau kami di bahasa Inggris itu biasanya, tunggu saya lupa, ada apa ya Pak Puspa namanya ya? Matching. Ya, biasanya ada kita pronunciation practice ya, Pak Puspo Ya. setelah itu minta mereka ya untuk mencari jawabannya, gitu kan ya Pak Puspo ya. Nah, dari slide drawing ini kita bisa memanfaatkan untuk itu, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan menjodohkan. Apa sih bahasa Inggrisnya Pak? Match. Ya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya di kolom A, di kolom B boleh gitu. Atau misalnya Bapak Ibu, nah seperti ini. Kalau ini kan sifatnya hanya kayak ice breaking aja sih. Bukan untuk di pembelajaran yang serius. Nah, Bapak Ibu ini hanya slide drawing. Ini hanya untuk ice breaking ya. Senang-senang, have fun aja dengan siswa kita. Nah, cara membuatnya gampang Bapak Ibu, kita tinggal pilih slide drawing di sini. Ini ada tulisan ada slide drawing. Kemudian di sini sama dengan put cloud dengan multiple choice dengan short answer tadi, ya mau kita hide atau tidak, mau disembunyikan atau tidak, saya kira nggak usah. Kemudian ini juga nggak usah, ini juga usah, ini juga nggak usah. Ya, jadi gampang. Ketika misalnya ini saya hapus kembali ya, Bapak Ibu, kita tinggal klik slide drawing. Kalau ini tidak mau kita pakai, ya sudah selesai, Bapak Ibu. Segampang itu. Gimana Pak Puspo? Tidak. Ini ngobrol sama Ki. Ya, baik. Di bagian untuk slide slideshow-nya kita pilih reading view. Nah, oke. Nah, silakan kalau untuk memulai dengan siswa-siswinya, silakan diklik slide drawing. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, klik kalau di siswa-siswi itu nanti ada tulisan open slide. Jadi Bapak Ibu open slide dulu di handphonenya, baru Bapak Ibu bisa memilih jawabannya. Kita akan lihat hobi apakah yang Bapak Ibu miliki. Kalau Pak Puspo saya yakin pasti milih mancing.
Banyak sih Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk slide drawing. Mencari 5 perbedaan juga bisa kita gunakan slide drawing. Apa itu namanya? Ibu Tia sudah ada. Nanti kita lihat ya. Bisa juga Bapak Ibu gunakan untuk mencari jalan keluar. Itu bisa juga menggunakan slide drawing. Banyak hal Bapak Ibu karena kita bisa mencoret-coret di sini. Misalnya Bapak Ibu yang mengajar di biologi atau di IPA, misalnya memberikan gambar organ tubuh. Nah, silahkan tunjuk atau lingkari organ bagian dalam manusia. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nah, ini sudah ada ya, Bapak Ibu. Ada, kita bisa juga sama kayak tadi, bisa juga kita love setelah kita close submission. Ya, saya sudah close submission. Cukup, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Nah, untuk melihatnya, kita bisa klik seperti ini. Ya, ada Ibu Tia yang hobi bercocok tanam. Nah, ini bisa juga ya Bapak Ibu, jadi bisa dilingkari seperti ini, bisa dikasih checklist seperti ini. Ada Umi yang bisa hobinya bersepedaan, berkemah-kemah, kemudian sukanya main game, bukan dipermainkan ya ini, permainan. Ada Kang Roro yang hobinya main sepak bola. Kemudian, nah kan Pak Puspo beneran, jadi beliau itu sambil mancing, dapetin ikan sambil nyanyi, dengerin musik. Ya, keren banget hobinya. Kemudian ada Ibu Moni yang hobinya merajut ini ya, hobinya merajut. Kemudian ada Ibu Titi yang suka menanam dan juga bersepeda. Pak Tri, halo Pak Tri, yang dapat hadiah kemarin ya, atau tadi malam, saya lupa. Dapat hadiah berapa itu? 3 bulan ya? 3 bulan. Oh iya kemarin. Oh iya 3 bulan ya, 3 bulan akun pro. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang baru hadir di sini harus rajin-rajin ikut kegiatan kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa terus dapetin akun pro-nya terus. Untuk Bapak Ibu gunakan secara gratis. Oke, ada Ibu Dewi yang hobinya membaca dan memasak. Ada Ibu Ratna sama iya, belum ada yang ekstrim sepertinya ya, Mbak Umi Bogor. Oke, baik Bapak Ibu. Ini juga kita bisa kasih ini. Misalnya ini yang kita bahas, jadi kita tinggal seperti ini akan ada yang muncul. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau kita insert result as a slide, maka semua dari gambar ini akan masuk ke dalam slide kita. Ya, jadi tambahan dari kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama untuk di slide drawing. Nah, yang terakhir fitur dari interactive quiz-nya ini adalah blank seperti ini. Bapak Ibu jangan khawatir, kita tinggal close dulu PowerPoint-nya. Karena tadi ada beberapa slide ya, jadi dia laptop saya agak sedikit berat. Saya close dulu Bapak Ibu, saya hidupkan kembali PowerPoint-nya. Sambil menunggu PowerPoint-nya hidup kembali. Oke. Nah, sudah masuk kembali. Nah, oke. Yang terakhir adalah image upload. Image upload ini, Bapak Ibu, memungkinkan kita sebagai guru untuk meminta siswa-siswi mengupload image atau mengupload gambar dari gadget mereka. Entah itu mereka dapetin dari Google, atau langsung tangkap layar, atau langsung menggunakan kameranya.
Nah, dalam hal ini Bapak Ibu nanti saya minta Bapak Ibu mengunggah satu foto terbaik kebersamaan, Bapak Ibu guru di sekolah dengan teman-teman di sekolah ya maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di dalam kelas, nah tergantung Bapak Ibu mapelnya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Boleh juga tugas Bapak Ibu mereka membuat tugas terus dimasukkan ke sini juga boleh. Kenapa? Karena nanti di hasil tugas-tugasnya itu akan masuk di slide kita. Jadi sesampai di rumah atau pada saat kita istirahat nanti di kantor, kita juga bisa mereview kembali hasil pekerjaan dari siswi kita. Caranya sangat gampang sekali, Bapak Ibu. Kita tinggal pilih image upload di sini. Oke. Oh, sudah ada. Saya hapus dulu deh. Nah, pilih image upload. Nah, di sini sama ya. Di hampir semuanya sama, Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3 hide part sama. Kita mau hide juga boleh, mau juga enggak. Ya, kemudian ini juga sama semua. Ya, sesimpel itu sebenarnya. PowerPoint itu simpel banget, Bapak Ibu. Dulu pengetahuan teknologi tingkat tinggi gitu nggak perlu. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah terbiasa ramah sudah dengan PowerPoint, tinggal install aplikasinya, masukkan kode pro-nya. Kalau Bapak Ibu sudah punya, nah, itu boleh sudah langsung digunakan. Kemudian kita slideshow, Bapak Ibu boleh bantu saya ya. Silakan nanti unggah satu foto terbaik Bapak Ibu di sekolah biar teman-teman yang lain juga lihat. Nah, tadi saya coba nih Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, ternyata seru sekali kalau dengan anak-anak kita minta yang seperti ini. Foto kebersamaan terakhir dengan keluarga, bukan kebersamaan terakhir kebersamaan dengan keluarga, bukan yang terakhir kali ya maksudnya. Atau misalnya foto kalau biasanya kadang Ibu Tia kalau bikin soal itu kadang aneh-aneh gitu. Foto silakan masukkan seperti kemarin, masukkan foto warna biru gitu. Nah, 5 benda yang berwarna biru. Nah, kayak gitu itu juga bisa kita gunakan Bapak Ibu sebagai ice breaking di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu gunakannya di pembelajaran yang pembelajaran yang serius. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan ini. Jadi setelah misalnya diberikan penugasan, entah penugasan misalnya membuat gambar atau misalnya melukis apa, atau kami mungkin yang di bahasa Inggris menjawab pertanyaan dari apa atau menerjemahkan teks dari mana. Nanti karena kalau misalnya satu-satu mereka bawa hasilnya di depan kelas kan nggak kelihatan. Nah, kalau pakai ini kan bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ya, keren sekali sih. Oke, Bapak Ibu saya minta bantuan untuk silahkan unggah satu foto terbaik kebersamaan Bapak Ibu di sekolah. Silahkan. Nah, Bapak Ibu kalau yang seperti ini jangan khawatir kalau misalnya responnya agak lama ya. Karena memang kelas point itu harus mengupload dulu ya, Bapak Ibu harus mengupload dulu aplikasinya, filenya. Nah, filenya pun tergantung besar kecilnya seperti itu. Nah, ini sudah ada yang masuk duluan sama dari Umi Bogor. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau yang kayak gini Bapak Ibu bisa kita bahas, kita bisa perlihatkan ke siswa-siswi kita. Nah, seperti itu. Ya, lagi sholat Zahranya. Nah, ini Pak Puspo yang ngadain IHT kemarin. Keren banget. Baju kita kayaknya sama deh Pak Puspo. Sama-sama warna biru. Jangan-jangan kita satu sekolah. Ya, keren ya Bapak Ibu. Nah, ada Ibu Titi, Masya Allah, dengan siswa-siswinya. Saya rindu makan siang bareng dengan siswa. Ini kayaknya habis menang lomba kayak atau apa. Entah Pak Abdullah di Morowali, keren. Ibu Fitri, ini lagi ngapain Bu? Ya, ini perpisahan sepertinya. Ibu Ratna, Masya Allah, Ibu Guru nih. Yang seperti itu ya. Ya, Ibu Nilam Sari. Kotak info. Iya.
Ibu Dewi, Masya Allah. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan foto kebersamaannya. Masih dari 8 dari 25 yang hadir, siswa-siswi kita ada 25 yang menjawab, itu hanya 8. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang belum. 8 orang yang sudah menjawab, 17 orang yang belum menjawab. Nah, seperti ini kelihatan nih. Nih, Ibu Tia, Kang Toro, kenapa belum jawab? Mau tuntas atau tidak? Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan di class point. Oke, kita close submission saja, Bapak Ibu. Nah, close submission, oke, Ibu Nasriah. Ini foto. Oh, foto hari Jumat kemarin, Jumat religi ya. Nah, misalnya yang kita akan bahas itu adalah fotonya Ibu Umi, fotonya Pak Puspo, dengan fotonya Ibu Tama, Bapak Ibu kita juga bisa show like answer only. Nah, seperti itu kelihatan ya, Bapak Ibu. Nah, ya. Jangan lupa sebelum di close kita save for review. Oke. Nah, sebelum saya akhiri di image upload-nya, di image upload dengan kuis interaktif dari ClassPoint, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, di bagian ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada laser pointer yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini kerennya sih kalau Bapak Ibu menggunakan pen tablet ya, pen tablet yang modelnya Bluetooth. Jadi Bapak Ibu bisa jalan-jalan sambil menggunakan ini. Nggak perlu pakai yang center itu karena sudah ada difasilitasi oleh ClassPoint. Kemudian, nah di sini kita bisa melakukan quick polling yang seperti tadi, Bapak Ibu. Ada yang true, false, benar atau salah. Ada yang quick poll-nya yes, no, yes, no. Kemudian answer-nya sampai 5 level dan ada juga polling-nya bisa sampai 6 opsi. Nah, itu untuk quick poll-nya. Nah, dan yang keren, Bapak Ibu, kita bisa pick name di sini. Nah, inilah aplikasi yang tidak dimiliki oleh banyak aplikasi lainnya di luar sana. Nah, dari ini, Bapak Ibu, banyak yang bisa kita gunakan. Misalnya ya, karena dibalik dari warna-warni ini, sama Bapak Ibu yang bisa kita munculkan. Idenya banyak sih dari sini. Kita bisa gunakan ini untuk misalnya ada pertanyaan, oh nggak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu nggak ada pertanyaan, Bapak yang jawab, Bapak yang nanya ya, namanya yang saya sebut di sini, yang saya klik dan muncul, nanti tolong dijawab pertanyaan saya. Nah, seperti itu yang pertama. Atau Bapak Ibu mau buat kelompok, karena ini jumlahnya 25, kan keren sekali nih Bapak Ibu. Kita bagi kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagi 5 berarti. Nah, Bapak Ibu boleh pilih atas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, atau modelnya seperti ini. Kita coba ya. Misal ini kita akan pembagian kelompok. Ini yang saya buka ini adalah kelompok 1 ya. Ibu Tia, Ibu Titi, Pak Sarif, Pak Abdullah dengan Ibu Yumita satu kelompok ya. Nah, seperti itu. Itu bisa langsung seperti ini. Kemudian selanjutnya Pak Puspo, Pak Bu Wiske dengan Ibu Umi, Pak Bapak atau Ibu Brin dari Gus Maputra, itu boleh satu kelompok. Nah, jadi ini sudah ada 2 kelompok. Itu adalah idenya. Atau Bapak Ibu juga meminta mereka untuk kayak misal kita riset dulu, nah, kita riset lagi, nanti orangnya berbeda lagi, ya beda kan? Kita riset lagi, nah beda lagi kan? Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak ide sih sebenarnya dari Pick Name ini, aplikasi fitur dari Pick Name ini. Nah, Bapak Ibu meminta satu siswa untuk bercerita tentang hal sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau misalnya silakan Wiwi pilih temannya,
mau warna yang mana. Nah kan kalau misalnya pilih orang langsung di dalam kelas kan kadang-kadang terlalu subjektif gitu. Nah tapi kalau misalnya yang seperti Wiwi bilang saya pengen yang warna coklat ujung. Nah seperti ini kan berarti ya sudah. Ratna, silahkan Ratna. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi semua siswa itu bersiap Bapak Ibu. Ya, jadi karena kalau misalnya Wiwi Herawati ini di dalam kelas kita tunjuk langsung, maka kita minta Wiwi tolong tunjuk satu orang ya, yang bestie-bestinya pasti nggak ditunjuknya. Gitu, nah, pasti yang rival-rivalnya aja yang ditunjuknya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah fitur dari kerennya dari Pikenam ini. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu, bukan mungkin ya, demikian bisa saya share di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, tentang penggunaan dari kelas dalam kelas kita untuk menghasilkan atau menciptakan pembelajaran yang interaktif di dalam kelas kita. Nah, demikian mungkin dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan kita diskusikan di dalam room ini. Bapak Ibu, saya perkenalkan ada juga Ibu Umi yang juga Class Point Certified Trainer, juga ada Pak Puspo yang juga Class Point Certified Trainer. Jadi kalau nanti nggak bisa saya jawab, nanti akan dibantu dijawab dengan rekan-rekan saya yang ada di sini. Terima kasih Ibu Tia. Terima kasih Pak Soehardi. Aduh, runut, enakeun. Jadi selalu ada hal baru, padahal saya udah nggak kehitung berapa kali ikut webinar tentang Class Point ya. Bukannya karena saya dari Class Point juga, tapi selalu ada hal baru, selalu ada ilmu baru. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Soehardi, keren banget materinya. Ada satu pertanyaan dari Ibu Fitria Nur Hasanah nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fitur leaderboard dapat digunakan di semua fitur seperti multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload? Jika bisa, bagaimana cara memberi kunci jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya tambahkan, kalau nggak bisa, ada ide apa Pak untuk bisa set up jawaban untuk anak-anak gitu ya? Ya, untuk bisa atau tidak bisa, dia leaderboard itu sayangnya saat ini hanya untuk di multiple choice ya, Ibu Tia ya. Nah, tadi itu udah ditantang tuh sama Ibu Tia, kalau nggak bisa idenya seperti apa. Kalau saya coba share screen lagi biar bisa kelihatan langsung. Leaderboard ini, seperti ini. Nah ini leaderboard tadi hanya muncul memang yang multiple choice tadi, Ibu. Nah, kalau bisa lihat tabelnya akan seperti ini. Jadi yang memang muncul ketika kita klik di sini kan ada fitur leaderboard, atau juga di bagian depan ini leaderboardnya yang dimunculkan juga tetap hasil dari multiple choice. Sudah sepertinya. Sudah Mbak Tia? Sudah dijawab. Ya, Ibu Tia masih unmute. Ya ampun, saya ngomong sendirian aja ya, ternyata mute. Maafkan. Baik, terima kasih sekali jawabannya Pak Ardi. Jadi seperti itu ya Bu Fitri, mudah-mudahan bisa membantu ide-ide lagi dalam memberikan penilaian di fitur-fitur yang lain. Tapi ini tantangan buat kita juga nih, siapa tahu di kedepannya Class Point bisa menghadirkan fitur-fitur yang baru lagi. Jika Bapak dan Ibu ada yang, ada Ibu Umi Muafiah Pak Ardi yang ingin bertanya, Bapak silahkan. Ibu yang kodenya sudah ada di dalam ini ya, kolom chat. Jangan sampai kelewatan. Silakan Ibu. Silakan Ibu Umi. Sepertinya audionya belum terhubung. Tes. Tes Ibu Umi. Nanti yang jawab Bogor tadi. Nanti yang dari Bogor yang Baik, mungkin kalau belum berkesempatan bisa di kolom sudah chat itu, Bu. boleh. Udah bisa? Oke. Silakan Bu Umi.
Masih connecting ya. Masih connecting sepertinya. Bu Titi deh. Nah, Bu Titi sudah angkat tangan nih. Silakan Bu Titi. Iya Bu, saya mau bertanya. Saat kuis berlangsung, kemudian kita menyalakan musik, apakah musiknya juga terdengar di siswa-siswa kita? Begitu Bu. Baik, keren banget pertanyaannya. Silakan Pak Ardi. Sangat memungkinkan sekali ya Ibu. Jadi ketika misalnya musiknya tadi saya bunyikan, coba saya tes ya Bapak Ibu. Sebentar, misal saya ini lagi. Kenapa foto ini yang keluar? Nah, mohon maaf saya restart aja. Nah, di bagian ini kan ada musik nih Bapak Ibu. Kedengaran nggak? Kedengeran. Ya Bapak Ibu. Kedengaran ya. Nah, jadi bisa kedengaran juga Bapak Ibu. Ibu siapa? Ibu Titi. Ibu Titi. Iya. Bisa kedengaran juga. Iya. Tapi Baik, biasanya terima biasanya kalau saya di-mute-kan aja karena kadang-kadang ada beberapa tipikal siswa itu yang tidak nyaman dengan ada yang musik gitu. Biasanya saya tanya dulu. Baik Pak, satu lagi boleh? Silakan Ibu. Silakan. Jadi untuk membuat kuis interaktif, apakah hanya multiple choice saja yang bisa dibuat kunci jawabannya, atau bisa yang lain? Multiple, oh ya bentar ya Bu ya, biar saya perlihatkan. Kalau untuk di kunci jawaban memang hanya adanya di multiple choice saja Bapak Ibu, makanya multiple choice ini ada leaderboardnya, ada hasilnya, sedangkan yang lain itu tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Misalnya word cloud, tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar. Slide drawing juga seperti itu, ya, kecuali kalau kita memang sudah menentukan bahwa tidak ada penilaiannya secara otomatis. Yang ada penilaian otomatis itu hanya di multiple choice. Iya. Sedangkan untuk yang lainnya itu adalah penilaiannya dari semua. Sama-sama Ibu Titi, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Ibu Tia masih unmute. Oh iya. Kan Ibu Tia mic. Maaf. Dari Ibu Umi, maaf ya. Terima kasih Ibu Titi dan Pak Ardi, jawabannya keren banget. Ternyata tadi karena jaringan jadi belum bisa terdengar suaranya Ibu Umi ya. Pak, boleh kan beri contoh Pak kalau akan diterapkan untuk mata pelajaran matematika? Waduh. Silakan Pak Ardi. Waduh. Saya angkat tangan kalau matematika Bapak Ibu. Adakah yang di Pak Puspo ya atau Ibu Umi? Nah, berarti harus Oh ya, nah berarti Ibu Umi bisa Beneran tunggu saya. nanti di tahun ini, di beberapa bulan ke depan kita ada Class Point in Classroom khusus matematika nih. Nah, kudu datang tuh. Iya, ada tuh nanti dengan ya. Kalau dengan bahasa Inggris nanti dengan saya nih Bapak Ibu. Kalau matematika mohon maaf banget untuk saya ini saya benar-benar nggak bisa memberikan contoh karena saya bukan guru matematika dan itu yang paling saya susah sampai hari ini. Boleh saya nambahkan? Amat, ya. Silakan Pak Puspo. Boleh. Mungkin kalau matematika apapun mapel yang kita ampu sebetulnya tinggal kita saja, karena di masing-masing mapel itu punya materi, punya konten, punya objek-objek yang bisa digunakan untuk kita memberikan pembelajaran pada siswa, bahkan untuk soal. Benar. Nah, dari itulah
mungkin Ibu yang matematika ya browsing-browsing lah. Karena saya sering untuk soal-soal itu saya sangat-sangat kesulitan untuk membuat sendiri. Jadi saya cari, saya browsing, kemudian ada yang berbentuk image, itu saya browsing juga, kemudian saya simpan, saya modif sesuai dengan mapel saya. Kebetulan saya sama Pak Ardi sama jadi bahasa Inggris. Mungkin Mbak Ibu kalau matematika aja seperti itu, mungkin untuk banyak sekali itu mungkin gambar-gambar dari gambar tabung, gambar segitiga. Nah, itu bisa digunakan untuk dijadikan materi di dalam dimasukkan di PowerPoint yang nantinya di situ nanti bisa dibuatkan pertanyaan. Nah, dibuat pertanyaan. Nah, atau mungkin kalau yang seru-seruan mungkin dari gambar-gambar ini manakah yang termasuk bidang segitiga sama sisi seperti itu. Gitu, Mbak Tia. Baik, terima Ya, kasih. Wah, terima kasih. mantap nih Pak Jadi kalau Puspo. saya menambahkan, Ya. Ibu sebenarnya kalau untuk matematika ini kalau ketemunya dengan kelas point itu matching banget gitu, nah sangat powerful sekali. Atasan saya di sekolah, wakil kurikulum saya kebetulan guru matematika, justru beliau yang lebih duluan kenalan dengan kelas point itu, makanya saya bingung beliau ini mengajarnya pakai apa gitu. Nah, beliau itu guru matematika kayaknya enjoy banget gitu mengajar di kelas yang selalu ada proyektor. Oh ternyata menggunakan kelas point gitu. Nah jadi sebenarnya jauh lebih powerful sih sebenarnya matematika. Cuma kalau meminta penjelasan spesifik, saya nggak bisa Bapak Ibu karena saya bukan basicnya dari matematika. Yang jelas Bapak Ibu, matematika itu sangat kaya sekali. Nah apalagi ditambah dengan fitur whiteboard yang bisa Bapak Ibu, apalagi kalau pembelajaran daring lagi ya. Aduh ini kalau habis browsing. Saya tadi browsing di Kesebangunan. Nah, yang seperti ini tuh keren banget Bapak Ibu diajarkan menggunakan kelas point gitu. Nah, jadi kita bisa siswa-siswi kita sama-sama mencoret dengan menggunakan fitur apa tadi namanya? Fitur slide drawing itu bisa kita gunakan, sangat bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk apalagi dengan kayak misalnya short answer, mereka mengirimkan jawaban. Ibu membuat soal kemudian minta mereka untuk menjawab menggunakan short answer, maka nanti akan banyak sekali nanti jawaban yang di dalam short answer mereka masing-masing. Atau misalnya Bapak Ibu meminta mereka untuk membuat soal, Ibu membuat soal di papan tulis atau di slide, Bapak Ibu meminta mereka untuk menjawabnya di kertas dengan image upload, itu juga sangat memungkinkan. Ibu, mudah-mudahan membantu ya Ibu. Tapi kalau nanti untuk lebih spesifik, insya Allah kimia kemarin sudah berjalan. Insya Allah nanti ada penggunaan kelas point. Jangan lupa Ibu ikut kelas point untuk penggunaan mapel matematika di dalam kelas. Kalau di bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu yang hadir di sini bermapel bahasa Inggris, boleh gabung dengan saya nanti dengan Pak Puspo insya Allah. Mantap. Jadi penasaran ya. Terima kasih. Nah, ya tadi kata Bu Umi mau tanya cara nulis rumus-rumus gitu karena selama ini kalau pakai PowerPoint hanya sniping terus. Nah, nanti bisa ikut di khusus mapel matematika. Sama ahlinya kayaknya nanti. Lebih bagus yang jawabnya. Master bahasa Inggris, nah bulan Februari ini bisa ditunggu ya. Iya. Baik. Nah, mungkin kita karena Pak Ardi juga belum makan siang nih, saya mau mengundang Pak Abdullah nih. Pak Abdullah dari IGI Morowali, musabab, sebab adanya event kita hari ini adalah alhamdulillah karena Pak Abdullah ya memberikan kesempatan dan juga waktu dan tempat untuk kelas point berbagi. Walaupun hari ini banyak dari luar Morowali, ada yang dari Donggala juga. Terima kasih dan selamat bergabung. Assalamualaikum Pak Abdullah. Tes.
Oke, baik. Sepertinya audionya masih terkendala, tapi saya coba hubungi melalui WhatsApp. Halo Pak Abdullah, nah sudah nyala. Oke, wah pakai seragam. Wah. Keren, ganteng. Aduh. Selamat siang Pak Abdullah. Ya, Bu. Selamat siang. Sehat Pak Abdullah? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, terima kasih sekali. Harusnya tadi di awal, tapi karena tadi ada terkendala jaringan ya Pak ya. Jadi tadinya kita jadi di awal ini, mulai duluan deh. Mohon maaf. Tadinya di awal belum di rumah, cuma ngadat sekali pindah ke sekolah. Oh gitu, waduh luar biasa. Ngebut nih pasti. Baik, ya Pak Abdullah mau minta Ibu Tia untuk ketua dua Donggala kata-kata. tidak Ya, sempat silakan. juga hadir. Untuk ketua Donggala tidak sempat hadir karena tadi siang beliau nelpon saya. Salam hormat dan permohonan maaf karena beliau ada menuju ke Makassar membawa ponakan yang lagi sakit. Oh ya Allah, semoga disehatkan, disembuhkan ya. Iya Pak Abdullah ini punya komunitas sendiri untuk kelas poin di Morowali Bapak dan Ibu. Yang belum gabung, boleh gabung ya di Facebook. Nanti Pak Abdullah bisa share linknya. Silakan Pak Abdullah, mungkin ada pembukaan di tengah-tengah, pembukaan dan penutupan nih berarti. Silakan, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama dari pihak kelas poin, juga dari narasumber yang luar biasa, yang selalu memberikan ilmunya, keren. Sebelumnya kami mohon maaf karena seyogianya tadi ini di pukul 13.30 kami sudah stay, namun karena jaringan tidak memungkinkan sehingga kami pindah lokasi. Jadi alhamdulillah, namun itu tadi kita sudah mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Semoga apa yang kita sudah dapatkan hari ini sangat bermanfaat untuk pendidikan kita dan untuk anak-anak yang kita didik. Barangkali Mbak Tia hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir tadi saya untuk kedua kalinya ucapan permohonan maaf dari Ketua IG Donggala karena beliau tidak sempat bersama kita pada siang hari ini karena urusan keluarga yang sangat urgent. Demikian Mbak Tia, lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas nama pengurus IG Morowali. Jika ada kekurangan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan Mbak Tia. Terima kasih sekali Pak Abdullah, terima kasih sekali. Kami sudah diberikan kesempatan. Halo warga Morowali, warga Donggala, dan juga warga Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, mungkin ada closing statement deh dari Pak Ardi. Silahkan Pak Ardi sebelum kita tutup sesinya. Ya, baik Ibu Tia dan Pak Abdullah dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang masih berusaha sekuat tenaga untuk sama-sama belajar, untuk memberikan warna dalam pembelajaran kita di dalam kelas, karena memang mau nggak mau Bapak Ibu, mau suka atau nggak suka, kita sekarang memang sudah dihadapkan pada masa kita harus mengikuti juga teknologi, terutama dalam pembelajaran.
Eh, Terima kasih juga Bapak Ibu sudah membuka wawasan Bapak Ibu untuk berpikir bahwa ya pembelajaran dengan sistem CBSA catat buku sampai habis gitu itu sudah nggak musimnya sekarang Bapak Ibu. Saatnya kita untuk sama-sama melangkah untuk pembelajaran dengan teknologi. Terakhir Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwa teknologi terutama di dunia pendidikan itu menyusahkan kita, justru malah kita berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya teknologi itu bisa membantu meringankan kita dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Terima kasih. Jangan lupa pilih saya. Kampanye ya. Baik, itu saja Ibu Tia. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Sip, pilih saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu, sekali. Nah, ini mungkin penutupan dari Pak Ardi ya. Ada refleksi ya Pak Ardi ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kontak saya. Bapak Ibu boleh hubungi saya kapan saja. Kalau slow respon, mohon maaf Bapak Ibu, tapi pasti saya jawab. Nah, boleh kita diskusi mengenai penggunaan kelas point, apa masalahnya nanti boleh dengan saya. Tapi jangan tanya saya tentang penggunaan matematika karena saya nggak ngerti sama sekali. Tolong. Pak Ardi, maaf, ini tadi saya terlewat, ada Bu Ratna raise hand dari tadi sebenarnya. Bu Ratna sudah saya allow to talk. Jadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Boleh. Silakan Bu Ratna. Oke, mungkin sepertinya audionya belum tersambung ya, nggak apa-apa. Berarti Bu Ratna nanti bisa menghubungi. Ya, Pak Tri, ada Pak Tri. Oh iya, silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru pulang dinas, Bu. Oh, baik Pak. Ini ada Pak Abdullah, mohon izin Pak Abdullah. Akan Pak. Ya, Pak Tri. Akan Master. CCT-nya nggak saya, Pak. Jadi pertanyaan saya penasaran dengan kelas poin udah terjawab ya Bapak Ibu. Tapi jujur belum saya coba. Karena memang saya punyanya guru, siswanya mungkin melalui guru saya lah nanti saya imbaskan. Saya kepingin juga ini kayak master CCT gitu. Nah ini proses menuju ke sana gimana ya Pak Ibu, mengikuti apa? Kan sekarang banyak ya program GCT, CCT, segala macamnya. Ada CT-nya lah Pak ya, Certified Trainer gitu. Nah ini gimana caranya Bu? Ya ini ada Pak, salam kenal Pak. Ya salam kenal, narasumber hebat ini bahasa Inggris. Istri saya guru bahasa Inggris Pak. Jadi, iya. Jadi poin saya rencana mau saya kasih ke istri saya Pak. Karena saya nggak punya siswa lagi Pak. Boleh Pak. Artinya saya paham lah dengan Edge-in ini, keren lah. Keren. Jadi saya pingin ini Pak, kelas poin ke depannya jadi kayak Bapak lah. Jadi contoh kan, kira-kira apa tuh Pak langkah-langkahnya. Makasih itu aja Pak dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Cuma kayak yang mau menjawab itu country manajernya, karena yang mengangkat saya adalah country manager Indonesia. Ibu Tia, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ardi. Nggak kuat ngangkat Pak Ardi ya. Saya ngangkat diri saya aja nggak kuat. Baik, ya. Pak Tri, terima kasih sekali atas ketertarikannya, luar biasa. Wah, ini Pak Tri kemarin ternyata jago banget kimia gitu ya, rumus-rumusnya hafal ya, guru kimia. Oke, Pak Tri, jadi Bapak dan Ibu sekaligus ini menjawab beberapa pertanyaan serupa yang saya terima baik di media sosial dan juga secara langsung ke saya terkait dengan CCT ya, Class Point Certified Trainer. Kita sedang menggodok ya, jadi akan ada beberapa prasyarat
baru yang insya Allah meringankan, dan nanti kedepannya kita akan mengadakan TOT bagi yang berminat untuk menjadi, kita ada CCT dan ada juga CCE, Class Point Certified Educator. Pastinya dibantu oleh supervisi dari CCT yang saat ini sudah ada, tapi saat ini masih dalam kita tahap perancangan. Nanti kami akan menginfokan terlebih dahulu kepada CCT yang sekarang, lalu kita akan launch. Jadi harus ditunggu informasinya di akun sosial media kita. Seperti itu Pak Tri, mudah-mudahan menjawab, padahal belum menjawab ya, tapi sekarang kita masih menyiapkan. Seperti itu. Terima kasih Bu arahannya. Sama-sama Pak Tri, terima kasih sekali. Bisa ikut. Amin, terima kasih. Semangat Bu, semangat belajar Bu. Masya Terus Allah, harus Bapak. Harus, jangan kalah dengan yang muda-muda Bapak. Yang tua harus maju ya Pak. Iya. Nah Ya. ini sudah ada Ibu Ratna nih, Pak Soehardi sudah berhasil untuk naik dan menyalakan audio ya Bu Ratna ya? Iya, makasih Mbak Tia. Ya silakan Bu Ratna. Ya maaf, tadi mau panggil-panggil tuh masih ada tukang pukul-pukul di tembok. Baik. Iya, begini Mbak Tia. Beberapa hari yang lalu kan saya dapat kode aktivasi yang pro. Terus ini tadi kan ada lagi, coba saya masukkan, berarti nanti mundurnya juga 1 bulan ke belakang ya? Oh oke. Jadi sampai yang pro sekarang habis, nanti kalau sudah kembali ke basic bisa diaktifkan dengan kode yang baru lagi gitu. Jadi kalau diaktifkan sekarang tidak akumulasi Bu Ratna, tapi dia akan menganulir yang sebelumnya ya. Jadi lebih baik ditunggu saja hingga habis pro-nya, nanti bisa diaktifkan kembali. Oh, ini tadi sudah barusan saya ganti, ada ucapan congratulations itu, selamat itu, berarti kita berarti ini mulai dari 0. Betul. Oh begitu ya? Iya betul. Oh iya. Nanti saya gantiin, Bu Ratna boleh hubungin saya di Facebook ya. Nanti saya kasih kode pro-nya lagi. Itu loh Mbak Ratna. Iya. Baiknya Mbak Tia gimana? Yo. Iya, makanya saya ikut terus. Amin ya. Alhamdulillah. Yang kemarin kimia hanya ikut separuh karena saya tidak paham. Terima kasih Mbak Tia. Sama-sama. Silakan dilanjut.